Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang bertema toleransi dalam Islam, sikap terhadap sesama, konflik Gaza Israel, dan bahaya hoaks. Yang pertama, dalil, hikmah, data, dan berita pembahasan. Tema toleransi dalam Islam. Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap yang menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, maupun pendapat tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam Islam, toleransi disebut tasamuh. Islam mengajarkan umatnya agar hidup berdampingan dengan damai dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Dalil Al-Quran tentang toleransi. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Makna ayat: Islam menghormati kebebasan keyakinan. Tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Tetap menjaga akidah tanpa menghina agama lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama, yang bermakna keimanan harus lahir dari kesadaran. Islam melarang pemaksanaan keyakinan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Maknanya, perbedaan adalah kehendak Allah. Manusia diperhatikan saling mengenal, bukan saling membenci. Hadis tentang toleransi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyakiti non-muslim yang hidup damai, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Makna hadis: Islam melindungi hak non-muslim, tidak boleh menzalimi siapapun. Contoh toleransi Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menerima tamu non-muslim dengan baik. Nabi menghormati tetangga Yahudi. Nabi tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Rasulullah tetap berperilaku adil kepada semua orang. Hikmah toleransi: 1. Menciptakan kedamaian. 2. Mengurangi sosial. 3. Mempererat pemersatuan bangsa. 4. Menunjukkan akhlak mulia Islam. 5. Membuat kehidupan masyarakat lebih harmonis. 6. Menghindari permusuhan dan kebencian. Data dan fakta kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki ratusan suku, berbagai bahasa daerah, dan beberapa daerah resmi. Karena keberagaman tersebut, toleransi menjadi sangat penting agar masyarakat hidup aman dan damai. Tanpa toleransi,
kita akan mudah terjadi konflik, pertengkaran antar kelompok, bahkan perpecahan bangsa. Contoh sikap toleransi di sekolah, menghargai teman berbeda agama, tidak mengejek budaya orang lain, tidak memaksakan pendapat, memberi kesempatan teman beribadah, saling membantu tanpa membeda-bedakan. Pembahasan toleransi bukan berarti mencampur adukan agama untuk mengubah keyakinan. Toleransi berarti menghormati hak orang lain sambil tetap teguh terhadap ajaran agama sendiri. Seorang muslim boleh berteman dengan siapa saja selama tidak merusak akidah, tetap menjaga batas-batas syariat. Materi kedua yaitu tentang sikap seorang muslim kepada umat Islam lainnya dan non-muslim. 1. Sikap muslim kepada sesama muslim. Dalil Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maknanya semua orang muslim adalah saudara dan tidak boleh saling bermusuhan. Sikap yang harus dimiliki sesama muslim. 1. Saling menolong, membantu saudara muslim yang mengalami kesulitan. Contohnya membantu korban bencana, membantu teman yang sakit, dan membantu teman yang kesulitan belajar. 2. Menjaga persatuan, tidak boleh mudah terpecah karena perbedaan pendapat. 3. Tidak menghina. Islam melarang menghina sesama muslim, baik secara langsung maupun di sosial media. Dalilnya, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. 4. Menjaga lisan, tidak menyebarkan fitnah, ghibah, dan ujaran kebencian. 5. Memaafkan, setiap manusia punya kesalahan sehingga saling memaafkan. B. Sikap muslim kepada non-muslim. Islam mengajarkan akhlak baik kepada semua manusia. Istilah dalam Islam. 1. Kafir, non-muslim yang hidup damai dan mendapat perlindungan. Hak mereka non-muslim yang damai dan mendapat perlindungan. Hak mereka yaitu keamanan, perlindungan hukum, dan kebebasan beribadah. 2. Kafir harbi, pihak yang menerangi dan menyerang umat Islam, namun Islam tetap melarang tindakan zalim terhadap siapapun. Dalil tentang sikap kepada non-muslim. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Maknanya muslim wajib berperilaku adil, tidak boleh membenci tanpa alasan. Contoh sikap kepada non-muslim. Yaitu saling menghormati tetangga, bekerja sama dalam urusan sosial, menjaga sopan santun, tidak menghina keyakinan mereka. Hal yang tidak boleh dilakukan: menghina agama lain, menyebar kebencian, melakukan kekerasan, memfitnah kelompok tertentu. 3. Pembahasan konflik Gaza dan Israel. Latar belakang singkat. Gaza dan Israel mengalami konflik panjang selama bertahun-tahun. Konflik ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, krisis kemanusiaan, dan pemberitaan masyarakat sipil. Banyak anak-anak kehilangan keluarga dan tempat tinggal akibat perang.
Sikap Muslim terhadap konflik. 1. Peduli terhadap kemanusiaan. Islam mengajarkan untuk membantu orang yang tertindas. 2. Mendoakan perdamaian. Perdamaian lebih baik daripada peperangan. Dalilnya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 61. 3. Tidak menyebarkan kebencian berlebihan. Tidak semua orang dari kelompok memiliki kesalahan yang sama. 4. Membantu dengan cara yang positif, yaitu berdonasi melalui lembaga resmi, menyebarkan edukasi, dan berdoa untuk korban perang. Dampak perang. Banyak korban sipil, anak kehilangan pendidikan, ekonomi hancur, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Hikmah yang bisa dipelajari. Pentingnya perdamaian, pentingnya persatuan, bahaya konflik berkepanjangan, pentingnya menjaga kemanusiaan. 4. Kabar hoaks tentang pembantaian Muslim di Wuhan di Cina. Pengertian hoaks adalah berita palsu atau informasi yang belum jelas kebenarannya tetapi disebarkan seolah-olah benar. Di media sosial sering muncul berita tentang pembantaian Muslim di Wuhan atau berita lain yang ternyata tidak sesuai fakta. Penyebab hoaks mudah tersebar yaitu orang langsung percaya, tidak memeriksa sumber, emosi dan provokasi, dan media sosial yang cepat menyebarkan informasi. Dalil tentang memeriksa berita. Quran Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Maknanya, umat Islam wajib tabayun, tidak boleh langsung percaya. Cara mengetahui berita hoaks. 1. Tidak ada sumber yang jelas. Judul sangat provokatif. Video atau foto itu editan. Informasi tidak dimuat media terpercaya. Mengajak menyebarkan tanpa bukti. Dampak hoaks. Menimbulkan kebencian, memecahkan persatuan umat, membuat masyarakat panik, menyebabkan fitnah. Sikap Muslim terhadap hoaks. Cek fakta terlebih dahulu. Jangan mudah emosi. Cari sumber terpercaya. Jangan menyebarkan berita belum pasti. Contoh sikap bijak di media sosial. Gunakan media sosial untuk hal positif. Tidak menyebarkan ujaran kebencian. Menjaga sopan santun. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, persaudaraan, perdamaian, dan sikap bijak untuk menerima informasi. Seorang Muslim harus menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, peduli terhadap penderitaan orang lain, dan tidak mudah percaya terhadap berita hoaks. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan hidup damai, aman, dan harmonis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.